Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teusa Candiningsih, NIM 19 10 10 50 10 14. Di sini saya akan menunjukkan video tutorial cara membuat layout peta pada aplikasi ArcMap, dan di sini saya akan memberikan penjelasan tentang aplikasi ArcGIS atau ArcMap yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi saya yang saya ambil untuk membuat peta layout ini, yaitu delineasi di daerah tempat saya tinggal, yaitu di Desa Kesilir. Desa Kesilir ini terletak di Kecamatan Uluan yang berada di sebelah timur yang berbatasan langsung dengan Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu. Mayoritas penduduk di Desa Kesilir yaitu suku Jawa, dan mayoritas pekerjaan penduduk masyarakat yang di Desa Kesilir yaitu petani, sehingga penggunaan lahan di Desa Kesilir ini masih dipenuhi dengan kawasan dan bangunan seperti sawah, tegalan, dan perkebunan. Setelah itu penjelasan apa sih itu ArcGIS dan bagaimana kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. ArcGIS adalah perangkat lunak yang terdiri dari produk perangkat lunak sistem informasi geografis yang diproduksi oleh Esri. ArcGIS ini meliputi perangkat lunak yang berbasis Windows. Ada dua, yaitu ArcReader dan ArcDesktop. ArcReader ini biasanya menampilkan peta yang akan dibuat menggunakan produk ArcGIS ini, sedangkan ArcDesktop ini ada tingkatan 3 lisensi, yaitu ArcView, ArcEditor, dan ArcInfo. ArcView ini menampilkan data spasial dan membuat peta berlapis-lapis untuk melakukan analisis dasar. Sedangkan ArcEditor ini memiliki kemampuan sebagaimana untuk perubahan atau untuk mengedit peta seperti video yang sebelumnya saya tampilkan. Pasti saya akan memberikan penjelasan tentang ArcEditor. Yang ketiga itu ArcInfo. ArcInfo itu biasanya memberikan kemampuan sebagaimana editor memberikan pembahasan fungsi manipulasi data dan perhitungan analisis, maksudnya penyuntingan analisis. Pada aplikasi ini ArcGIS dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan untuk yang pertama, kita dapat mengetahui apakah sarana dan prasarana yang ada di suatu wilayah sesuai dengan SNI atau tidak, atau bisa dijangkau dengan benar atau tidak. Yang kedua yaitu kita bisa melihat apakah perkembangan penduduk itu semakin meningkat pesat atau tidak. Itu bisa dilihat dari peta juga dengan cara melihat penggunaan lahan. Biasanya penggunaan lahan ini dilakukan oleh apalagi di daerah kota. Di daerah kota ini sendiri biasanya penggunaan lahannya itu lebih dominan dengan kawasan terbangun, dan itu terjadi dikarenakan urban sprawl. Yang ketiga yaitu lebih esensi atau datanya lebih tepat, lebih lengkap, sehingga mempermudah untuk melihat apakah di wilayah tersebut memenuhi atau tidak. Setelah itu saya akan menampilkan tutorial cara melayout peta pada aplikasi ArcGIS. Silakan. Di sini saya akan memberikan video tutorial cara membuat layout. Sebelum kita membuat layout, yaitu kita harus mencari peta sesuai
peta yang akan kita buat seperti halnya peta yang saya buat ini, yaitu peta digitasi. Bagaimana cara mendigitasi? Nah, sebelumnya saya kan sudah post video sebelumnya, yaitu video tutorial digitasi. Nah, dari situ nanti kalian bisa melihat bagaimana cara mendigitasi tersebut. Nah, yang pertama yaitu kita klik layout view. Di sini bisa atau enggak, biasanya tuh di sini di bagian view. Kita klik, kita pilih layout view. Kita tunggu ya, masih loading ini. Nah, kan biasanya kan kita kan pakai SAS kalau membuat petanya. Nah, di video ini saya mengambilnya yaitu dari @basemap. Nah, caranya yaitu kita hubungkan dahulu ini jaringan internetnya, terus kita hubungkan ke sini, kita klik kanan, nanti akan muncul ini test connection now. Nah, kalau sudah terkoneksi, kita ke sini. Nah, di Basemap ini banyak berbagai citra peta ini, dan kalian nanti bisa memilih salah satunya. Nah, ini kan di sini saya membutuhkan petanya itu berbentuk landscape. Berarti kita ganti di file ke ini, ke pack and print step. Nah, kita pilih PDF. Ini sesuai kalian masing-masing ya, inginnya kayak gimana. Setelah itu kita landscape. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, ini kan bentuknya udah landscape, tapi petanya kan masih belum. Nah, kalau mau buat landscape, kita tinggal klik ini aja. Nah, sampai muncul warna hijau gini ya. Nah, nanti kita tarik sini, atau enggak, tunggu masih loading. Emang kalau buat gini harus teliti juga. Ini kita klik dulu biar sampai muncul apa, warna hijau-hijaunya itu ya, warna hijau. Nah, ini kan sudah muncul, berarti kita tinggal yang ini tuh tinggal kita atur aja ya. Masih loading. Nah, tinggal atur sesuka kalian. Bentuknya seperti apa? Yang penting rapi ya. Ini tuh aku ngambilnya delineasi di daerah rumah aku, di desa Kesilir, dusunnya Demangan. Nah, kalau membuat layout ini emang kayak gini, sering kita harus nunggu, harus sabar juga. Kita perkecil dulu ya. Nah, kalau mau ngukur biasanya kita tuh di sini ada ukuran. Nah, ini lurus enggak atau gimana? Disamakan ya biar rapi. Nah, kalau mau hilangin ini tinggal naikkan ke atas. Nah, kan hilang sendiri. Kalau sudah kayak gini, kalau sudah rapi, kalian tinggal klik insert ini, insert. Kita pilih, bukan insert, maksudnya ke
view, yaitu data tadi kita jadikan layout view. Nah, kan layout view tuh ini datanya, yang ini juga. Sudah kita nambahin buat legenda, judul petanya, terus skala. Buatnya kita tinggal klik ini, kita pilih rectangle, kita samakan, bebas ukuran sesuai kalian ya. Nah, kalau mau ngukur sama, tinggal kalau sudah kan ini kan sudah ada, jadi kita ke sini tetap ke rectangle tapi kita pakai line untuk mengukur, untuk ini membatasi bagian-bagian tempat. Nah, kita luruskan dulu, kan ini tidak lurus, kita luruskan dulu. Nah, kalau sudah lurus kita klik 2 kali. Nah, kan ini kan pastikan sama, tinggal kita membutuhkannya berapa. Kalau mau lebih gampang kita copy aja, kan nanti kita tinggal tinggal menyesuaikan ini daerah bagian apa, ini apa. Nah, kalau sudah terbagi, kita tinggal nulis di sini tuh biasanya kayak kalau di prodi saya itu biasanya diisi dengan logo universitas sama prodi, fakultas, dan kampusnya. Kita tinggal pilih ini teks, bebas sih kalau di sini bisa langsung, tapi saya biasanya pakai sini. Nah, klik kanan tadi ya, lepas itu habis klik kanan kita ke properties, nanti akan muncul gini. Jadi kita tinggal ngetik aja sama ngatur fontnya. Kalau sudah kan ini nggak muncul, berarti kita klik lagi. Nah, ini kalau mau ngatur ini berarti kita tinggal klik ini, terus tinggal ngatur fontnya mau berapa sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kan kita tinggal pasang di sini. Di sini kan masih katakan ini belum diatur, kita atur dulu tadi. Kita Arial pakai fontnya 12 ya. Ini klik OK. Kan ini kan tadi kan nggak muncul, berarti kita klik lagi. Atau enggak, itu masih loading, biasanya sih gitu. Nah, kalau sudah kita kasih logonya itu kita pakai view juga, maksudnya ke insert, ke picture, nah
kita tinggal kecilkan sesuai keinginan. Nah, kalau sudah kita tinggal pindah aja. Bebas ya, mau aku taruh pinggir sini, jadi ini tulisannya aku geser ke sini. Fontnya aku ganti agak lebih besaran ya, biar jelas. Nah, kan sudah kelihatan. Kita geser sedikit biar tidak ketutup, biar kelihatan. Nah, kalau sudah, kita klik lagi teks sesuka kalian. Kita klik kanan. Ini peta delineasi RW 5 Dusun Demangan Kelurahan Kesilir. Nah, kita fontnya ganti 12. Kita klik oke aja. Nah, kan ini sudah muncul, fontnya kita ganti dulu sesuai keinginan kalian masing-masing ya. Berarti kita pakai nggak pas, berarti kita edit lagi. Kita buat gini aja biar lebih rapi. Nah, kita pindahkan di sini. Kita tunggu. Nah, kita perbesar fontnya biar. Nah, kalau membuat layout pasti kayak gini, sering hilang-hilang. Nah, kita blok juga. Ini juga kita blok ya, biar kelihatan. Setelah itu kita buat legenda juga kita tetap sama. Sebelum legenda kita buat ini dulu, skala. Kita tinggal klik insert, kita pilih skala atau ini mata angin. Bebas ya, skala sesuai minat kalian masing-masing. Sebelumnya itu kita atur dulu.
kita hapus dulu, kita atur. Kita atur skala ke properti. Kita ini ganti kilometer, kita klik play. Ini tetap ya, berarti kita klik OK. Kita tunggu. Kan ini masih lama, kita klik aja biar keluar skalanya. Nah, ini skala. Nah, kalau sudah skala, kita pakai ini, mata angin. Ini mata anginnya sesuai kalian. Kita atur dulu ya. Nah, kalau sudah rapi, kita lanjut ke legenda. Kita tinggal klik tadi insert ke sini. Kita tunggu masih loading. Nah, ini legenda. Kita tinggal next. Tapi ini ada beberapa yang tidak dibutuhkan. Maksudnya map layer legend item ini yang akan ditampilkan pada layout. Jadi beberapa item di sini yang nggak digunakan bisa kita pindah. Caranya gini. Nah, caranya kayak gini. Kan ini kan yang tidak saya butuhkan. Yang saya butuhkan cuma ini, batas. Nah, setelah itu kita tinggal next. Kita tunggu. Nah, ini kita tambahin. Setelah itu next. Ini sesuka kalian ngaturnya kayak gimana ya. Terus pakai ini kita tinggal oke. Nah, setelah itu nah ini udah muncul kan. Nah, kita tinggal klik
kita tinggal memperbesar aja. Nah, tadi kan saya kasih apa itu bagian border. Kalau mau hapus kita tinggal delete. Kita kalau itu kan pakai kolom. Nah, kalau nggak pakai kolom kita langsung aja. Kita next. Tinggal next juga. Nah, kan tadi kan saya isi tadi. Nah, kalau tadi kan ada kolomnya, kalau sekarang saya buat yang tidak ada kolomnya. Finish. Kita tunggu. Nah, ini legendanya. Nah, kalau sudah, ini kan sudah lengkap. Yang bagian ini kita kasih data new frame. Kita sama klik insert data frame. Biar tahu ini lokasinya di mana. Kita klik kanan ke properties. Oh, maaf salah. Kita add data aja. Add data. Kita pilih nih desa kabupaten. Nah, ini kan. Kita kecilkan dulu. Nah, ini tuh desa yang ada di Kabupaten Jember. Nah, kita klik kanan ke properties. Nah, kita isi tadi letak desa. Ini klik 2 kali ya. Nah, nanti kan muncul gini. Berarti kan kita ini kan kecil, jadi kita zoom to layer aja. Nah, kita nambah ini bagian ini juga, tapi dengan warna yang berbeda ya. Nah, ini bisa kita ganti gini. Nah, udah jadi tutorial layout. Nah, sebelum itu kita lebih teliti lagi kerapiannya. Ini garis kita tarik ke bawah biar tahu lurus atau enggaknya antara gambar yang di peta sama yang di pada layout ini. Kalau nggak sama kita tinggal menyesuaikan. Tinggal kita tarik. Nah, kalau sudah jadi gitu tutorial. Nah, sudah selesai. Nah, itu merupakan tutorial layout pada peta menggunakan aplikasi ArcMap. Nah, di sini kan bisa kita pahami bahwa kalau
Nah, sudah, tutorialnya sudah sampai sini aja. Nanti akan saya kasih video di deskripsi bagian cara mendigitasi. Sekian dari saya tutorial layout pada peta. Nah, kalian kan sudah melihat tutorial yang saya berikan cara membuat layout peta pada aplikasi ArcMap atau ArcGIS. Nah, dari yang saya pelajari dalam komputasi perencanaan, yaitu saya dapat belajar cara membuat peta, cara mendigitasi, merektifikasi, dan lain-lain, dan cara membuat layout. Nah, dari pembelajaran komputasi perencanaan ini, saya akhirnya bisa membuat membuat peta. Nah, biasanya kan peta itu, drafter itu biasanya identik dengan laki-laki. Nah, saya akhirnya bisa untuk membuat peta sendiri. Nah, maka dari itu kan biasanya kan dalam dunia pekerjaan kan skill harus bisa dipakai. Nah, apalagi drafter kan jarang juga sih yang bisa drafter seperti peta-peta itu. Nah, maka dari itu saya akhirnya bisa untuk membuat peta. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.